Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Kejari Padang alihkan hak asuh anak korban kekerasan seksual. Seorang pengedar sabu-sabu di pesisir selatan ditangkap polisi. Memeras pengunjung pantai Pasir Jamba, 2 pelaku ditangkap polisi. Kejaksaan Negeri Padang mengalihkan hak asuh seorang anak perempuan yang menjadi korban perkosaan ayah kandungnya kepada bibinya. Kejaksaan Negeri Padang dalam fungsi Jaksa Pengacara Negara atau JPN mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Padang untuk mencabut hak asuh anak dari ayah kandung kepada bibinya. Hal itu dilakukan Jaksa Penuntut Negara karena ayah kandung korban yang berinisial R adalah pelaku perkosaan kepada sang anak yang dilakukannya sejak korban duduk di bangku sekolah dasar kelas 3 hingga kelas 5. Gugatan jaksa itu dikabulkan oleh Pengadilan Agama Padang. Pihak pengadilan juga menunjuk Rita Lili Marnis yang merupakan bibi korban yang tinggal di Padang Pariaman menjadi wali sah yang akan mengasuh dan memberikan perlindungan kepada korban. Sedangkan ibu kandung korban telah meninggal dunia sejak korban berusia 5 tahun. Ayahnya sendiri telah mendekam di balik jeruji besi akibat perbuatannya dengan vonis 15 tahun penjara. Saat ini korban berusia 11 tahun dan butuh bimbingan dari pengganti orang tuanya. Perkara pertama yang kita ajukan melalui Jaksa Pengacara Negara kepada Pengadilan Agama Padang untuk disumbar. Kita alhamdulillah berhasil dan diterima gugatan dan kabulkan gugatan kita terhadap pencabutan hak asuh anak ini. Awal mulanya memang pencabutan hak asuh anak ini kita berdasarkan dari putusan Pengadilan Negeri Padang. Sudah ada putusan Pengadilan Negeri Padang dan terpidana ini diputus 15 tahun penjara. Dalam catatan sejarah, sejak Kejari Padang berdiri tahun 1945 lalu, kasus gugatan hak asuh ini menjadi yang pertama kali dilakukan Kejari Padang terkait pencabutan hak asuh anak akibat ruda paksa oleh ayah kandung. Robiham melaporkan dari Padang. Mengamankan siapa nama tadi? Niko, masih diamankan. Seorang pemuda yang bernama Niko Wahyu Prinando ditangkap tim Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan pada Rabu dini hari di Kampung Gurun Panjang Kapuh, Nagari Kapuh, Kecamatan Koto 11 Tarusan. Niko ditangkap karena mengedarkan sabu-sabu di wilayah itu. Penangkapan ini berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sekitar tempat tinggal tersangka. Berdasarkan informasi itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pembelian secara terselubung. Setelah melihat pelaku di tempat yang sudah disepakati, polisi yang menyamar sebagai pembeli langsung menangkapnya. Dari tangan Niko, polisi memperoleh 1 paket sabu-sabu ukuran sedang. Selanjutnya, polisi melakukan penggeledahan ke rumah pelaku. Dari hasil penggeledahan, didapat 1 paket sabu-sabu ukuran besar, 5 paket sabu-sabu ukuran sedang, belasan bungkus plastik bening, timbangan digital, telepon genggam, dan sendok takar. Bagi Niko, berurusan dengan polisi bukan kali ini saja dialaminya. Sebelumnya, Niko pernah ditangkap oleh polisi dan menjalani hukuman penjara selama 7 tahun dalam kasus yang sama. Niko sendiri baru bebas pada bulan November tahun lalu. Yang TSK ini awalnya adalah pembelian terselubung dengan rekan kita dari opsional. Kemudian setelah disepakati antara TSK dengan rekan kita dari opsional, pas waktu TSK ini keluar rumah, kemudian diamankan. Baru keluar pada bulan November 2024 kemarin. Atas perbuatannya, pemuda yang berusia 27 tahun ini dijerat polisi dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2,
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Ada lo ke pantai kau bayar ke? Ada ya orang Siko lo nyopa. Ada lagi gitu. Emang di Siko ada tulisannya punya orang kadai kan enggak ada pak? Punya umum kau apa? Li tahu pak? Ay kemarin bersudah kadai itu kemari. Viral di media sosial, seorang pengunjung pantai Pasir Jamba di Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, dimintai uang masuk oleh seorang pria yang mengaku sebagai warga setempat. Pengunjung tidak mau memberikan uang yang diminta, karena selama ini memang tidak ada biaya untuk masuk ke pantai. Sempat terjadi perdebatan antara pengunjung wanita itu dengan si pemalak. Namun pelaku akhirnya pergi karena tidak mendapat apa yang diminta. Pengunjung itu juga mengatakan kepada pelaku bahwa dirinya akan menyebarluaskan video yang telah direkamnya. Ternyata perbuatan memalak juga dilakukan seorang perempuan di lokasi yang sama. Perempuan yang mengaku memiliki kedai di pantai ini juga meminta bayaran uang masuk kepada seorang pengunjung wanita. Karena tidak diberi dan khawatir aksinya direkam pengunjung, perempuan itu pun pergi begitu saja. Seperti biasa, aksi pemalakan yang videonya menyebar luas di media sosial mendapat tanggapan dari Polsek Koto Tangah. Kedua pelaku dijemput dari rumah masing-masing dan dibawa ke kantor polisi. Namun karena tidak ada laporan polisi serta tidak ada uang yang berhasil diperoleh dari hasil pemalakan itu, keduanya hanya diberi nasihat untuk tidak mengulangi perbuatannya dan kemudian dilepaskan. Kami pihak kepolisian menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat yang datang ke tempat wisata kami. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang membuat video tersebut. Tapi alangkah baiknya untuk kedepannya hubungin kami pihak kepolisian. Foto orangnya nanti lapor kepada pihak kepolisian. Insya Allah akan kami lakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang melakukan pungli di daerah Koto Tangah ini. Jangan takut, kami akan melindungi Bapak Ibu sebagai saksi, sebagai yang memberikan informasi. Aksi pemalakan dengan berbagai modus, mulai dari uang masuk, uang parkir, dan menaikkan harga makanan dengan harga yang tidak wajar di lokasi wisata, kerap terjadi, sehingga membuat resah para pengunjung. Sejatinya, warga setempat harus mendukung program pemerintah di bidang pariwisata dan menjadi tuan rumah yang elok, bukan malah bersikap sebaliknya, yang pada gilirannya menyebabkan pengunjung jera mendatangi objek wisata. Robiham melaporkan dari Padang. Karena tuntutan mereka tak kunjung ditanggapi oleh PT Hutama Karya Infrastruktur, akhirnya warga Nagari Kapalo Hilalang, Padang, Pariaman mendatangi kantor perusahaan kontraktor jalan tol itu yang berada di Parit Malintang. Awalnya warga diadang oleh portal dan polisi yang melarang masuk ke dalam area kantor. Namun setelah menyampaikan tujuannya untuk berdialog dengan pimpinan PT HKI, akhirnya perwakilan masyarakat diterima untuk berdialog. Kedatangan masyarakat ke kantor ini untuk menuntut janji dari PT HKI. Sebab dalam pertemuan sebelumnya, PT HKI bersedia untuk mempelajari tuntutan masyarakat dan ingin melihat langsung dampak pembangunan jalan tol sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat. Setelah berbulan-bulan, janji tinggal janji tanpa ada kejelasan. Itu sebabnya masyarakat mendatangi langsung kantor operasional PT HKI untuk meminta kejelasan. Dan lagi-lagi, dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, PT HKI kembali menebarkan janji-janji. Hampir 3 bulan mereka tidak melakukan upaya untuk percepatan untuk melakukan respon terhadap dampak-dampak yang terjadi. Dan akhirnya pada pagi hari tadi kami melakukan aksi audiensi damai di kantor PT HKI di Parit Malintang dengan harapan mereka siap untuk memberikan kompensasi pada masyarakat yang terdampak dari berbagai aspek tersebut. Manajemen PT HKI sendiri enggan memberikan keterangan kepada pers meski telah berulang kali dihubungi. Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariaman.